Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 13 mahasiswanya. Pelaku menggunakan modus mengajak korban untuk melakukan bimbingan tugas akhir, diskusi, dan kegiatan lomba di rumahnya. Dugaan tindakan kekerasan seksual ini dilakukan sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Merespons hal ini, UGM mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemecatan setelah terbukti melakukan kekerasan seksual. Sekretaris UGM Andi Sandi Minggu 6 April menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Andi menyebutkan keputusan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UGM. Dinyatakan bahwa Edi bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen. Pemecatan ditetapkan secara resmi melalui keputusan Rektor UGM tertanggal 20 Januari 2025. Kalau penanganannya sebenarnya sudah sejak Juli tahun 2024. Ya. Kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025, dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Nah, meskipun permohonan UGM sudah dilakukan sebelum keputusan itu dikeluarkan, keputusan delegasi tadi, 2 hari sebelum libur Lebaran, Sekjen Kementerian itu menyurati pimpinan PTN lagi untuk menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan sebelum keputusan tetap diproses sesuai dengan keputusan pendelegasian. Oleh karena itu, karena hari ini adalah hari pertama kita masuk ke kerja, dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Nah, pemeriksaan itu kita belum tahu prosesnya seperti apa, tetapi ada deadline-nya. Ya. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Kalau etik itu sudah, yang kemarin diperiksa oleh Satgas disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri untuk menyampaikan rekomendasi itu. Keputusan akhir ada di kementerian, karena yang bersangkutan adalah PNS. Karena kan PNS itu diangkat oleh kementerian, diberhentikan juga oleh kementerian. UGM PTN tidak punya kewenangan untuk PNS. Lain kalau kemudian itu pegawai UGM yang bekerja. Ini pemeriksaannya beda sama PNS kemarin? Berbeda. Gitu. Kalau yang ini spesifik untuk disiplin kepegawaian, yang kami ajukan sejak awal Januari 2025 kepada kementerian. Total korbannya berapa sih Pak? Karena modusnya seperti apa? Total korban dan itu? Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan. Ya, ada 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya,
dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen atau persiapan proposalnya itu dilakukan di luar kampus. Ini ada kejadian di kampus juga. Kalau kami melihat dari yang diperiksa ya, itu memang ada, tetapi itu yang verbal. Ya. Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah adanya laporan ke Fakultas Farmasi pada Juli 2024 yang dilakukan oleh mahasiswa. Satgas PPKS UGM kemudian memberikan pendampingan terhadap korban dan pemeriksaan terhadap Edi dilakukan sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2024. Selama penyidikan, komite memeriksa keterangan para korban secara terpisah dan mendengarkan penjelasan terlapor serta saksi. Pihak komite juga telah menelaah bukti-bukti pendukung sebelum memberikan rekomendasi terkait tindakan Edi. Meski telah dipecat sebagai dosen, pencabutan status guru besar masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.